Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz Sarah? Ya, Ya. Oke, sambil nunggu Kang Dewa join, saya mau siap. sapa-sapa dulu nih. Kang Dewa sudah ada itu. Oke, yang masuk ada dari Surabaya. Alhamdulillah, Surabaya sudah hadir. Tasik juga hadir, Jawa Barat ya. Banyak yang hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah nih, ada dari Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cikarang hadir, bismillah. Belitung juga hadir, alhamdulillah. Makassar, Medan, alhamdulillah hadir Medan. Palembang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, Banyak Cirebon, yang alhamdulillah hadir. Assalamualaikum. Pekanbaru, Lamongan, alhamdulillah. Jakarta hadir, bisa mampir langsung ke Idaku. Tangerang dan sekitarnya ya. Alam berkah melimpah, amin ya rabbal alamin. Ya. Mana Mas Isyam? Di sana tadi saya lihat fotonya dan saya kirim juga ke Kang Dewa tuh. Persiapan teman-teman tuh. Kayak mau siap perang aja katanya. Oke, untuk Kang Dewa sudah bisa join belum? Katanya beliau udah online. Ya, bismillah buat teman-teman yang udah gabung, makasih. Nah, ini Kang Dewa. Nah, alhamdulillah Kang Dewa sudah join. Assalamualaikum Kang Dewa. Assalamualaikum Kang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wede. Masih proses coding. Akhirnya ketemunya di sini Oke, pula. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dewa. Iya, online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita mulai? Bisa, siap. Nanti Kiai gabung jam. Kita mau cek suara dulu nih sebelumnya. Kang Dewa, kedengaran nggak suara saya? Aman. Kedengaran ya? Oke, Ya. Ustaz Sani, alhamdulillah kedengaran? Aman. Oke, baik. Karena sudah bisa mendengar semua, bisa langsung kita mulai ya. Siap. Oke, kita bisa mulai. Nanti Kiai Yusuf Mansur joinnya setelah berlangsungnya acara. Ya. Siap. Oke, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Darul Quran, yakni guru kami bersama Ayahanda Kiai Haji Yusuf Mansur. Yang kami hormati Rektor Institut Darul Quran, yakni Al Ustadz Haji Muhammad Anwar Sani SOC ME. Dan yang kami hormati juga Kang Dewa Eka Prayoga, dan tak lupa juga kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan webinar pada malam hari ini di rumahnya masing-masing, yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini secara eksklusif, karena tayang perdana untuk pertama kalinya yang diselenggarakan oleh Institut Darul Quran. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam,
Selamat datang dan selamat bergabung kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada event kali ini dengan tema webinar pada malam hari ini, yaitu Belajar Affiliate bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Tentunya belajar affiliate pada malam hari ini pemateri-pematerinya sungguh luar biasa. Saya mau menyapa dulu nih satu-satu. Yang pertama ada Ustadz Anwar Sani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Gimana ini saya kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. baik, alhamdulillah, rabbil alamin, sehat. Hari ini saya belajar sama Ustadz, Kang dengar Dewa. suara saya? Saya jadi mahasiswa. Saya, alhamdulillah suara aman. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, kemudian nanti bergabung juga ada guru kita Ayahanda Kiai Haji Yusuf Mansur. Nanti beliau di tengah-tengah acara akan hadir. Kemudian di sini juga ada materi utamanya, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga. Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang, kabarnya Kang? Alhamdulillah makin gembrot. Makin berisik. Alhamdulillah. Saya mau ngucapin selamat nih. Mengucapin selamat atas 5.000 followers di Instagram. Oh iya, 500.000 ya? 500K. Nanti di-share sama teman-teman tips nambahin followers seperti apa ya Kang ya. Oke, insyaallah ya, siap. Oke. Baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan semoga kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga acara kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Indonesia, maka dari itu sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Allahu Akbar. Luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ega Georgia. I was born in Atlanta, Georgia, United States of America. But all of my families are originally from Indonesia, and now I live in Bogor with them. And inshallah, I'm going to continue my education in Institute Darul Quran and taking Al-Quran and Tafsir as my subject. The reason why I chose Tafsir is because I want to learn more about Islam from its source. That's the Quran. And also, I was inspired that if we master the noble verses of Allah, what's so difficult for Allah to give us everything in this world? In other words, everything belongs to Allah. And the key to achieve the world and akhirah is the Quran. So I decided to learn and memorize the Quran and be a Hafiz of Quran, inshallah. And if you guys want to memorize and go to college, Institute Darul Quran is the perfect place. So, what are you waiting for? Come on and register yourself for joining us, and let's reach the world together with the Quran. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasa nasionalisme kita menjadi lebih bertingkat lagi, seperti itu. Baiklah, langsung saja untuk membuka acara kali ini, kami mohonkan kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Anwar Sani SOCME selaku Rektor Institut Darul Quran untuk memberikan sambutan, motivasi, sekaligus materi pertama pada webinar malam hari ini. Kepada Ustadz Anwar Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Dewa, nih alhamdulillah Masya Allah, spesial banget nih saya bisa bersua lagi nih. Tapi lewat webinar lagi nih, dulu kita terakhir sama webinar juga. Iya benar ya, pas April ya. Udah lama banget. Makasih juga Mas Hisham dan kawan-kawan Institut Darul Quran dan juga semua yang bergabung dalam webinar kali ini. Alhamdulillah Kang Dewa dan juga kawan-kawan sekalian, atas izin Allah SWT, Darul Quran nambah satu lembaga pendidikan yaitu Institut Darul Quran. Alhamdulillah per 5 Maret kemarin itu diresmikan oleh Pak Menteri Agama Pak Fakhrul Razi, ya, yang alhamdulillah sebelum lockdown itu. Kira-kira seminggu sebelum lockdown. Jadi alhamdulillah kita dapat jadwalnya beliau hadir dan juga Duta Besar Arab Saudi bisa hadir dan tokoh-tokoh banyak yang hadir. Masya Allah berkah juga buat Institut Darul Quran. Jadi saat itu langsung diserahkan izin institusi dan juga 6 prodi Institut Darul Quran. Nah ini tentu pertolongan Allah yang luar biasa. Tapi ada yang menurut saya uniknya gini Kang Dewa. Jadi kalau saya itu ditugaskan jadi rektor, tapi waktu pas penugasan jadi rektor itu rektor tanpa dosen, rektor tanpa mahasiswa, rektor tanpa gedung. Oh, gitu. Kalau rektor udah ada gedungnya, sudah ada institusinya, izinnya sudah ada semuanya, kemudian dijadiin rektor, itu kan udah ada, tinggal melanjutin ngelola gitu. Nah, saat itu 2019 saya didaulat lah sama Ustadz Mansur, sama Ustadz Jamil, sama Ustadz Tarmizi dan juga pengurus-pengurus yang lain. Udah, Mas Ani aja. Wah. Jadi saat itu kemudian dikeluarkanlah SK, saya diangkat sebagai rektor, tapi luar biasanya adalah rektor tanpa apa-apa. Jadi rektor tanpa mahasiswa, rektor tanpa dosen. Itu kekinian, Ustaz. Kekinian ya. Dan saat itu saya kalau kenalin saya sebagai rektor itu orang tuh ketawa gitu. Ketawanya tuh ini mah rektor belum ada apa-apa, namanya bukan rektor, itu rektor virtual gitu. Tapi kalimat itu justru menjadikan motivasi buat saya dan kawan-kawan yang atas izin Allah kemudian
kita lanjutannya adalah merekrut dosen, benar-benar mulai dari awal, kemudian kita membangun, kemudian kita mencari donatur juga, dan juga mencari mahasiswa, gitulah semuanya lah. Dan inilah keasikan justru menjadi keasikan buat saya dan kawan-kawan untuk mengawali. Nah, ini jadi sejarah berdirinya Institut Darul Quran. Nah, kesempatan ini kan nggak semua orang dapat kesempatan ini gitu. Saya seperti bernostalgia Kang Dewa. 15 tahun yang lalu mengawali berdirinya lembaga Zakat Al-Azhar, kemudian 10 tahun yang lalu, ya kira-kira 12 tahun yang lalu saya mengawali berdirinya PPPA Darul Quran gitu kan. Dan sekarang mulai dari titik nol gitu kan. Mulai dari titik nol. Wah, ini seru nih. Jadi alhamdulillah sekarang sudah peminat di Darul Quran itu sudah lebih dari 1.000. Pendaftarnya mungkin hampir juga 1.000. Nah, kami masih punya target lagi untuk mendapatkan mahasiswa baik yang online PJJ ataupun yang offline hadir di kampus itu jumlahnya 1.000 lagi gitu. Nah, ini biar jadi semangat gitu Kang Dewa. Jadi akhirnya ya bagian dari ikhtiar, makanya hari ini saya ingin belajar sama Kang Dewa selaku orang yang lebih jago dalam dunia marketing gitu kan. Amin. Ya, kalau saya ya pelaksana. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan ini, dan salah satu ikhtiarnya adalah mengajak teman-teman siapapun baik mahasiswa, dosen atau masyarakat itu menjadi afiliatnya Institut Darul Quran. Kita sebut namanya Simpul, ya Simpul Daku, Simpul Institut Darul Quran, Simpul Idaku. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini target-target kita bisa tercapai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu kita ngajak orang, ya sudah, yang ngajak ya nggak dapat apa-apa, kebaikan saja. Atau siapapun yang nge-share tentang Institut Darul Quran, ya sudah, siapapun bisa nge-share tanpa juga dapat apa-apa. Nah, insya Allah ini akan menjadi berbeda di saat menjadi afiliatornya Institut Darul Quran. Jadi simpulnya Institut Darul Quran. Dan ini terbuka buat siapa saja, tapi yang paling penting hari ini adalah kita akan belajar apa sih affiliate itu, apa sih Simpul Daku itu, yaitu dengan jagonya marketing Kang Dewa Eka Prayoga. Gitu ya. Hari ini saya banyak akan dengerin Kang Dewa ya, karena saya juga belajar. Oke, baik, mungkin itu saja buat teman-teman semuanya. Makasih Kang Dewa. Sebentar lagi Ustadz Yusuf Mansur juga akan bergabung dengan kita. Makasih Mas Hisham dan juga kawan-kawan semua yang telah bergabung di webinar kali ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sani atas sambutannya, sekaligus membuka acara kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Yang mana intinya kita sebagai masyarakat umum ataupun dosen dan juga staf ataupun yang lain-lainnya, kita di sini nanti belajar affiliate bersama, yang mana nanti materinya langsung dari pakarnya, ya itu yaitu Kang Dewa Eka Prayoga. Baik, untuk selanjutnya kita akan menunggu masuk dari guru kita Kyai Haji Yusuf Mansur. Sudah masuk belum ya beliau? Ini Kang Dewa Pamungkas nih, jadi Dewa Pamungkas. Mungkin dalam perjalanan Ustaz. Atau mungkin gini aja ya, sebelum nanti Ustaz gabung, Kang Dewa aja dulu, nanti di saat beliau gabung dijeda sedikit sebentar, nggak apa-apa. Gitu Kang Dewa ya? Oke. Boleh bebas. Iya. Boleh. Pokoknya Oke. puasa ada. Baik, sambil menunggu Kyai Haji Yusuf Mansur, kita langsung masuk ke materi utama, yaitu tentang affiliate ya bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Sebelumnya barangkali
ada yang belum kenal sama Kang Dewa, kayaknya kenal semua sih saya Udah rasa. kenal dia, udah Sama terkenal. Kang Dewa nggak mungkin nggak ada yang kenal. Tapi di sini saya mau jelaskan sedikit. Ya, tapi di sini saya mau jelasin sedikit siapa sih Kang Dewa Eka Prayoga itu. Kang Dewa nama aslinya yaitu Dewa Eka Prayoga, ya Kang ya. Biasa dipanggil Kang Dewa atau Dewa Seling. Seling. Seling Dewa nanti kayak anak saya manggilnya Dewa Seling. Yang saya dengar-dengar, kenapa dinamakan Dewa Seling itu? Seling bukan seling, beda tuh artinya. Seling. Wah ini orang Seling bukan seling. Kalau seling selingan, seling. Oke, Seling, jadi penjual. julukannya Dewa Seling. Katanya setiap buku yang ditulis sama Kang Dewa, kemudian dipublish ke toko-toko buku, itu langsung jadi bestseller. Betul ya Kang, seperti itu ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Langsung aja Mas Isyam. Oke, jadi Waktunya Kang sayang. Dewa ini adalah salah satu penulis buku juga, di mana buku-bukunya sudah hampir bestseller semua. Kemudian Kang Dewa juga salah satu seorang entrepreneur, mempunyai beberapa perusahaan, di antaranya ada Billionaire Coach, ada Billionaire Store, ada Delta Saputra, ada Maxima Advertising. Baik, tanpa panjang kata, marilah kita dengarkan langsung materi utama kita tentang belajar affiliate bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Kepada Kang Dewa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Nanti berarti di jeda aja ya kalau ada Ustadz ya, nanti di ini aja dikasih Iya. tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah banget malam ini bisa kembali bertemu dengan Ustadz Anwar Sari dalam lagi-lagi dalam webinar. Setelah sekian lama gak ketemu secara offline ya. Jadi alhamdulillah banget bisa kembali di bisa kembali diundang ya, di silaturahim lewat online walaupun ya tidak menyurutkan semangat untuk terus berbagi sama teman-teman semua yang ada di Indonesia kali ini ya. Oke teman-teman semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Isyam dan juga Ustadz, malam ini saya diamanahi untuk sharing tentang dunia affiliate ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman itu yang belum paham ataupun belum melek tentang affiliate marketing itu apa. Nah ini mungkin saya malam ini sharing aja pengalaman main affiliate itu kayak apa ya. Ini saya kurang lebih mungkin 30 menitan saya akan sharing tentang affiliate ya. Saya akan tunjukkan juga mungkin slide-nya supaya teman-teman bisa lebih kebayang. Jadi saya izin untuk menampilkan slide saya ya. Siapkan catatan, berdoa dulu jangan lupa supaya ilmunya nempel, supaya sama Allah dikasih rezeki berupa pemahaman, nggak loading. Oke, ini ya tampilannya udah kelihatan belum sama teman-teman? Ya, sip. Udah ya. Jadi judul malam ini adalah main affiliate. Kenapa saya katakan main affiliate? Ya main-main aja ya. Tapi mainnya juga ya walaupun main tapi ya secara penghasilan juga lumayan buat teman-teman semua. Nah, apa itu affiliate marketing? Mungkin bermula dari pertanyaan itu ya. Apa itu sih affiliate? Apa bedanya nanti sama reseller? Apa bedanya sama dropship? Apa bedanya sama MLM mungkin? Ya, itu akan menjadi pertanyaan yang seringkali muncul di lapangan. Gampangnya adalah affiliate marketing itu, ini suaranya kayak ada ngehening deh apa ya? Suaranya. Dari Kang Hisamnya bukan? Mas Hisam bukan? Nah, aman. Nah, sip. Balik lagi ya. Apa itu affiliate marketing? Affiliate marketing itu gampangnya adalah suatu sistem pemasaran. Jadi memang ini ya sesuai dengan namanya ya, marketing pemasaran, sistem pemasaran dengan menggunakan internet. Nah, ini juga kabar baik buat teman-teman semua yang sekarang punya gadget, laptop, ya apapun lah yang bisa dipakai buat jualan, silakan nanti dimanfaatkan untuk main affiliate. Di mana si pembuat produk, dalam hal ini adalah namanya vendor. Kalau dalam dunia fisik, produk fisik itu namanya supplier gitu, ya. Nah, ini namanya vendor biasanya, ya. Memberikan komisi kepada affiliate, makelar.
ya jika berhasil merekomendasikan orang untuk beli produknya. Nah, itu yang saya kasih tanda apa ya warna ya, sistem pemasaran, internet, komisi, dan berhasil merekomendasikan. Itu keywordnya. Jadi gampangnya adalah pada saat teman-teman itu sekarang katakanlah tadi ya sebagai seorang simpul di Daku merekomendasikan orang lain, katakanlah orang tuanya itu orang siswanya, dan dia akhirnya jadi siswa ataupun mahasiswa jadi santri di sana gitu, ya maka pas closing itu bakal dapat komisi. Itu contoh kalau misalkan jadi simpul di Daku. Contoh lain, misalkan teman-teman main affiliate di yang lain gitu ya. Gampangnya kayak saya, pada saat saya main affiliate adalah saya mengambil link. Link itu sudah disiapkan sama si vendor. Dalam hal ini adalah sama si yang punya produk. Saya ambil linknya, ya. Saya sebarkan link tersebut ke banyak media, entah itu Facebook, Instagram, YouTube, terus juga lain-lain. Di mana pada saat orang lain ngeklik link tersebut dan akhirnya tuh beli produknya. Nah, nanti dalam sistem link tersebut ada yang namanya cookies. Cookies bukan makanan ini ya, kue ya. Tapi kayak tanda gitu bahwa oh ini affiliate ini berasal dari DWK Prayoga nih. Katakanlah orang tersebut beli gitu ya. Beli itu gara-gara link saya. Nah, maka nanti pada saat udah transfer saya bakal dapat komisi. Jadi kalau secara hukum tuh adalah wakalah gitu ya, wakil, makelar jualan gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan sistem reseller. Kalau teman-teman lihat ya, kalau sistem reseller tuh kita butuh beli, jual beli hukumnya kan. Kalau secara Islaminya ya, jual beli gitu, bukan perwakilan. Nah, berarti kita beli dulu tuh produknya kita miliki dulu gitu. Itu kalau reseller. Kalau dropship, kalau misalkan si vendornya buka akses untuk dropship, maka ya kita gak usah beli dulu, tapi dikirim dari pusat. Tapi gak pakai link-linkan. Nah, maka sebuah kemajuan ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sistem affiliate. Di Indonesia sendiri itu belum aware orang-orang itu di Indonesia. Ya makanya mungkin bagi Anda pun yang sekarang nyimak, saya yakin coba ngacung, percaya deh ya. Siapa di antara teman-teman semua yang nyimak saya kali ini, coba kolom komentarnya diisi, yang baru pertama kali dengar istilah affiliate. Kemungkinan besar banyak yang baru dengar. Karena istilah yang dikenal sama banyak orang, terutama oleh orang Indonesia, biasanya adalah reseller, ya, maklar gitu kan, dropshipper, broker, affiliate itu apaan tuh affiliate gitu. Nah di luar teman-teman ya, saya pernah ngisi di Jakarta sama para pemain affiliate yang orang Amerika gitu. Saya nanya gitu, lu kalau main affiliate, gue masalah kepo-kepo masalah penghasilan dan segala macam, kalau dunia affiliate itu udah biasa gitu. Lu komisi berapa gitu? Ya saya sekali biasanya kalau komisi itu kurang lebih kalau launching ya sebagai vendornya tuh seminggu bisa dapat 5 sampai 7 M. Saya rupiahkan tuh dari dolar dia tuh 5 dihitung saya kalkulator di HP tuh. Masya Allah 5 sampai 7 miliar dalam seminggu launching gitu. Wah ini luar biasa banget di luar. Nah di Indonesia itu masih belum aware. Jadi main affiliate itu dikiranya kayak lu gak punya bisnis gitu. Ya makanya orang lain yang gak ngerti affiliate dikiranya kita tuh bukan pemasar, bukan penjual, bukan pebisnis. Dikiranya cuma sekedar iseng-iseng sebar link doang, gak gitu padahal. Itu gambaran singkat tentang affiliate marketing. Jadi sekali lagi, sistem pemasaran menggunakan internet ya, di mana si pembuat produk memberikan komisi sama kita sebagai affiliate ketika kita berhasil merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Ya. Pemain affiliate disebutnya adalah affiliate marketer. Bagi teman-teman yang follow saya di Instagram, saya di sana mencantumkan berapa kali menang affiliate gitu kan. Nah, saya disebut sebagai affiliate marketer. Ya, karena yang memasarkan produk menggunakan affiliate marketing. Itu untuk istilahnya. Tadi kalau misalkan di Daku sendiri namanya adalah simpul gitu kan. Nah, silakan nanti teman-teman disesuaikan dengan istilah perusahaannya masing-masing. Nah, kenapa affiliate? Ini Anda mungkin bertanya ya. Kenapa affiliate? Kenapa kok nggak main reseller? Kenapa nggak dropship? Kenapa kita nggak bisnis sendiri gitu katakanlah? Ya, nah ini akan saya jawab sekarang. Pertama, tidak perlu bikin produk sendiri. Ya, harus saya akui, saya tuh ya nggak akan jauh beda lah. Gue kenal Ustadz YM juga, gue dulu pernah bangkrut gitu kan, pernah stres gitu kan, utang miliaran rupiah, pusing gitu kan. Kalau boleh saya bilang, saya tuh dapat income banyak ketika itu saya membalikan hutang-hutang saya itu dari affiliate marketing. Kenapa? Karena saya tidak usah mikirin yang namanya produk. Karena create produk itu belum tentu create money. Ingat, Anda sekarang punya produk gitu ya. Produk tersebut disimpan di gudang, kalau nggak dijual ya nggak akan dapat duit gitu. Nah, Anda main affiliate itu nggak perlu bikin produk. Karena ini enak gitu kan. Nggak perlu bikin produk, nggak usah mikirin produknya. Oke, satu. Jadi nggak perlu bikin produk. Dua, tidak perlu stok barang. Beda dengan ketika teman-teman itu sebagai distributor, sebagai agent, sebagai reseller. Biasanya mereka itu distributor, agent, reseller ketika menjadi seorang tim ataupun tim pasukan di perusahaannya, dia itu stok barang dulu tuh.
ya, baru dijual gitu kan. Nah, kita tidak perlu stok barang. Enak. Jadi kalau kita sekarang kerja di rumah nih, sekarang teman-teman misalkan efek pandemi ini di rumah gitu ya. Aduh, gue main ngapain ya gitu kan. Ya udah main affiliate aja. Main affiliate, tentu Anda pelajari dulu sistemnya kayak apa, sebar-sebaring dengan cara yang benar, tidak spamming. Ya nanti ketika ada penjualan dapat komisi. Dan saya kemarin sudah mulai melihat efek dari pandemi ini. Kabar baiknya adalah banyak orang yang mulai aware yang namanya affiliate gitu. Banyak pemain-pemain baru yang main affiliate. Termasuk malam ini juga, ketika Anda hadir di malam ini, tentu di sini adalah sinyal kuat dari Allah bahwa teman-teman ini adalah salah satu wasilah buat teman-teman semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, kenapa saya bilang tambahan? Kalaupun misalkan mau difokuskan, monggo. Kawan saya ada yang memang fokus main affiliate. Sebulan minimal 30 juta mah dapat. Itu kalau udah fokus ya. Kalau sambilan juga bisa. 10 juta itu bisa juga, tergantung dari ekspertis teman-teman semua. Pelatih kemampuan affiliate marketingnya, ya. Jadi tidak perlu stok produk, stok barang nggak usah nyetok, ya, nggak usah pikirin ruangan, berarti kan intinya nggak usah pikirin stok lah, ya. Tidak perlu packing. Ya kalau misalkan sekarang teman-teman misalkan, aduh, gua nih kalau jadi reseller, ya, terus juga jadi distributor, packing harus ada admin, harus ada ini, pusing. Ya ini nggak usah, karena kita nggak usah stok barang, udah jelas, karena nggak stok barang, nggak perlu making gitu kan, nggak perlu jadi admin. Beda dengan reseller, beda dengan distributor. Terkadang kita itu pada saat orang lain mau beli gitu ya, Mbak itu gimana? Nanya dulu. Nanya, ujung-ujungnya nggak closing, hilang gitu kan. Nah, kalau affiliate nggak gitu. Nanti sistem itu bakal langsung mengasih tahu gitu kan bahwa ini landing page itu kayak halaman khusus untuk menginformasikan produk knowledge-nya. Nanti silakan baca aja di sana. Maka saya bilang tadi, ketika sebuah perusahaan, sebuah institusi gitu ya, menggunakan sistem affiliate ini udah naik level karena nggak semua main gitu kan, masih konvensional rata-rata. Nah ini udah main affiliate ya, tidak perlu jadi admin, tidak perlu punya karyawan ya. Kita sekarang misalkan UMR gaji 3 juta misalkan 4 juta, kalau kita bangun perusahaan untuk bisnis owner katakanlah punya brand sendiri, karyawan misalkan 2 dikali 3 juta udah 6 juta, omset belum pasti udah karyawan udah gaji udah pasti gitu kan. Mumet ya. Buat teman-teman pemula yang belum terjun dalam dunia usaha, saran saya hindari sektor produksi. Terus gimana Kang? Mainnya di kayak beginian aja dulu. Di jualan gitu kan. Main reseller, main dropship, ya, main juga misalkan di affiliate. Nah, affiliate salah satu solusi ketika nggak ada modal untuk beli produk terlebih dahulu. Maka tidak juga perlu ada modal. Ya, hampir rata-rata sistem affiliate vendor itu tidak mengharuskan dia bayar, tidak mengharuskan dia beli. Karena di open buka-bukaan, monggo kalau mau jadi affiliate silahkan. Nah ini nanti juga kita coba tanya nanti ke Ustadz Anwar Sani apakah di Dako ini boleh atau enggak, nanti mungkin akan dijelaskan juga. Nah ini kabar baik buat kita, mengatakan aduh gue kena pandemi ini efek misalkan, aduh gue penghasilan rada turun nih misalkan, ya udah gue usah pakai penghasilan, tinggal nanti cek aja gimana cara cara mainnya gimana gitu kan. Oh gini cara mainnya, ambil linknya, kasih nama nanti kita apa, loginnya gitu kan, ya udah sebarin tuh dengan cara yang tepat, nanti yang akan kita sharing ya. Jadi nggak ada modal teman-teman, kabar baik buat kita, buat yang sekarang kondisinya keuangannya masih kondisinya tuh kacau, apalagi kena pandemi misalkan ya, bisa dikerjakan sambilan. Saya pribadi sambilan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat bahwa Kang Dewa affiliate, yes, tapi utama saya adalah sebagai seorang pebisnis, utama saya adalah seorang penulis gitu. Untuk main affiliate kayak trainer, terus juga katakanlah sesekali kadang saya juga diundang untuk kajian Ustadz ya, itu mah sambilan saya gitu kan, tapi saya bisa ngelakuin. Nah ketika teman-teman sekarang pengen main affiliate, itu juga bisa dikerjakan untuk sambilan, sampingan aja gitu kan. Oh, gua ada waktu sehari misalkan sejam 2 jam, ya udah deh, buka laptop, buka HP, misalkan otak-atik sebar gitu kan. Itu nanti dikasih tahu juga caranya kayak apa ya. Bisa dikerjakan di mana saja. Ya bahkan ya tadi di dalam suatu ruangan dimanapun lah selama ada akses internet. Karena tadi kan pakai internet. Wifi itu sekarang udah kebutuhan pokok ya. Kita sekarang nggak bisa hidup kalau nggak ada sinyal gitu kan. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kenapa sih alasan gue main affiliate itu banyak, dan tentu ini yang paling gurih ya, bisa hasilkan income tak terbatas. Kenapa saya katakan tidak terbatas? Tergantung effort kita dalam mempromosikannya. Ya, katakanlah kalau misalkan kita kerja di sebuah perusahaan, kemungkinan besar ada salary-nya kan, yang itu terbatas gitu kan. Tapi gue pengen dapat misalkan 10 juta, gue pengen dapat 20 juta, pengen dapat 30 juta, ya monggo aja. Selama kamu memang berjuang keras dengan mempromosikan produknya, itu bisa banget kok gitu ya. Banyak pemain baru kemarin pada saat saya lihat di Facebook dan juga teman-teman Imers itu yang udah mulai dapat penghasilan yang luar biasa besar, atau 10 juta
dalam 1 bulan. Bahkan hitungannya hitungan hari, Ustaz, ya, bukan 1 bulan. Lagi-lagi tergantung kemampuan teman-temannya. Nah, ini saya akan bocorin sekilas mungkin supaya bikin panas kalian semua ya, kompor ya. Ini contoh ya, saya main affiliate dalam 2 minggu dapat kurang lebih hampir 200 juta. Ya, ini tenang aja, bayar pajak, tenang. Udah 135,8 dapat 2,5 itu berarti kurang lebih 170 jutaan dalam 2 minggu, dalam 2 pekan. Nah, tentu Anda kayak agak mungkin. Nah, pintu pertama kalau kawan-kawan pengen belajar ilmu baru adalah optikan dulu. Jangan langsung melapor, kayaknya nggak bisa, bullshit segala macam. No, bismillah ya. Kita nih punya Allah yang luar biasa gitu kan. Kita mimpi besar juga, insya Allah ketemu bakal bisa juga. Nah, ini contoh pada saat 2015 ini saya. 2015 kurang lebih. Ini juga saya di juara 1 juga ya. Ini benar-benar dewa selling gitu, di selling. Cuma promo di awal-awal aja. Dapat 280 sales. Jadi kalau misalkan yang dipromosikan produk berarti ya sales gitu kan. Kalau misalkan yang dipromosikan jasa, entah itu bisnis, entah itu mungkin nanti siswa misalkan ya, itu tergantung plus bonus sekian. Ini contoh pada saat tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ini beberapa dashboard saya, karena saya main affiliate banyak, jadi saya beberapa vendor tuh saya ngambil. Ya ada yang dapat 83 juta, ada yang dapat 25, 23. Bahkan yang paling bawah tuh yang warna hijau itu 88,6 plus bonus kurang lebih di angka 40 juta, 120 juta itu hanya dalam 3 jam, alhamdulillah izin Allah ya. Di 3 jam itu saya dapat 120 juta. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini tentu yang akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Walaupun mungkin nanti kayak kesan itu kayak gampang gitu ya. Ya memang eksekusinya nanti butuh konsistensi, butuh komitmen, ketekunan, pantang menyerah. Itu nanti pada saat teman-teman action di lapangan ya. Nah, ini gambaran sekilas. Dan ini mungkin yang tadi Mas Isyam juga jelasin. Ya alhamdulillah kita 27 kali ikutan kontes affiliate. Alhamdulillah juga izin Allah 27 kali menang. Juara 1. Jadi hampir semuanya bahkan. Nah, kacau nah itu ini, ya pertama gini ya. Alhamdulillah. Saya termasuk meyakini bahwa semua pasti karena izin Allah gitu kan. Cuman yang perlu kita petakan ketika ingin berbagi gitu kan. Gak mungkin dong kalau misalkan ya gitu. Ya harus dipetain dong. Itu caranya gimana gitu kan. Nah, saya meyakini gini. Kalau misalkan berhasil 1 kali, itu istilah ngobrolnya kita gitu kan. Ya kebetulan bro gitu kan. Ya, walaupun nggak ada yang kebetulan dalam dunia ini ya. Yang 1 kali sukses itu kebetulan gitu kan. Sukses 2 kali nih. Keberuntungan bro. Ya gue alhamdulillah lah gitu kan. Kalau udah 3 kali, 4 kali, bahkan 27 kali, berarti kan ada sebuah pola yang bisa kita ambil garis merahnya dong. Bener gak? Nah ini yang teman-teman perlu paham. Nah saya tuh main affiliate hampir berarti kurang lebih 6 tahun ke belakang. Dan saya ikutan kontes 27 kali dan semuanya menang alhamdulillah izin Allah. Nah ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa, aduh Kang gue mah gak ngerti, saya mah masih baru. Saya di 5 tahun yang lalu adalah baru. Ya, aduh Kang sama lagi banyak masalah. Gue justru gara-gara gue dulu banyak masalah, utang gue banyak, akhirnya gue main affiliate, gitu kan? Aduh Kang sama gitu kan? Ya terserah kalau udah merasa kayak gitu ya gak akan bisa. Banyak alasan. Iya banyak alasan, gak bisa kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman pengen affiliate adalah dalam pikiran kita itu udah dibentangkan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan hamba untuk bisa memahami ilmu affiliate ini. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkan kepadaku pengetahuan, ilmu ya. Warzuqni fahma dan berikanlah pemahaman berupa rezeki. Nah semoga salah satu rezeki tentang affiliate marketing. Itu pula yang saya tuh berdoa pada tahun 2015 lalu gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa mulai menikmati hasil gitu. Nah maka mungkin ini akan menjadi peristiwa bersejarah buat teman-teman semua yang mungkin sebelumnya gak ngerti affiliate. Wah ini iya gitu. Nah ada yang dunia kayak gini teman-teman. Ada dunia affiliate yang itu bisa dijalankan ada dari rumah tanpa modal, tanpa harus punya stok barang dan segala macam, bisa jalan. Nah itu gambaran sekilasnya. Nah apa bedanya? Sekarang mungkin pertanyaan. Apa bedanya reseller, dropship, dan MLM. Nah ini sudah saya petakan. Ini sekilas gambaran di depan Anda ada sebuah tabel ya yang menggambarkan bedanya affiliate, reseller, dropship, dan MLM. Dari segi pengirim, affiliate itu yang ngirim produknya. Ya kalau basicnya adalah produk yang dikirim, ya adalah merchant ataupun vendor ataupun supplier. Ya kalau reseller yang ngirim siapa? Resellernya. Kalau dropship yang ngirim siapa? Merchantnya.
Kalau MLM yang ngirim siapa? Stokisnya. Ya, atau bahkan bisa jadi dia datang gitu kan. Itu bedanya. Jadi secara pengirim kita gak usah ngirim. Yang ngirim adalah pusat gitu loh. Nah, apalagi kalau sistemnya tuh kayak misalkan sekarang di Idaku ya closing, misalkan katakanlah kayak kemarin saya bantu ada perusahaan ya sebuah lembaga filantropi untuk kurban gitu ya. Saya alhamdulillah dapat komisi 300 juta lebih dari jualan kurban doang gitu kan. Ya udah kurbannya kemana gitu kan, gue dapet tuh akhirnya alhamdulillah gitu kan. Gak usah, apakah kambingnya dikirim, apakah ontanya dikirim, no, gue gak ngirim kayak begituan. Ya monggo lah itu memangkat tugas Anda gitu kan. Itu enaknya dari segi pengiriman kita gak usah sibuk. Kedua, stok produk. Gak ada stok affiliate. Beda dengan reseller, ada. Dropship tidak ada, MLM kadang ada, kadang tidak. Ya, dari segi stok produk. Ketiga, dari customer service. Affiliate gak usah ada CS. Reseller perlu ada CS. Entah itu Anda ataupun CS Anda. Dropship Anda minimal jadi CS. MLM masih ada. Kalau affiliate gak ada CS. Jadi Anda perlu rekrut admin segala macam. Ya. Berhubungan dengan customer Anda tidak selalu. Ketika ada closing, jeber misalkan tuh sebarin link gitu kan. Kadang bisa jadi Anda tuh nggak tahu yang beli siapa. Yang beli siapa yang tiba closing gitu kan. Biasanya tanya dari vendornya, oh namanya si ini, emailnya si ini. Gitu. Entah dia dari mana, goib income gitu kan. Ada kemungkinan terjadi kayak begitu. Ya, kalau di affiliate, kalau reseller, nama dropship sama MLM itu pasti mau berhubungan dengan Anda. Pasti berhubungan dengan Anda gitu. Minimal kontak-kontakan, Mas, ini harganya berapa? Kalau ini gimana, bisa enggak? Kalau affiliate tuh nggak selalu. Kalau misalkan Anda menutup diri untuk tidak berkomunikasi sama mereka, sebar-sebar aja selesai gitu kan. Passive income memungkinkan, yes. Ya saya tuh tadi yang beberapa affiliate yang saya ambil tuh, yang kemungkinan itu recurring tuh kayak income berulang. Sekarang closing, bulan depan dia closing lagi, gue dapat lagi gitu kan. Kayak gitu tuh. Nah tapi kalau reseller sama dropship tidak mungkin passive income. Ente turut kerja gitu. Kalau MLM masih mungkin, gitu lah ya. Ini perbandingannya ya. Tutup poin, tidak ada tutup poin. Reseller dropship juga tidak ada tutup poin. MLM yes, ya. Keterikatan, tidak ada keterikatan. Misalkan teman-teman jadi simpul daku, misalkan idaku gitu ya, tidak harus misalkan eksklusif di situ doang, ya bisa jadi nanti misalkan ada vendor apa nawarin lagi, misalkan bisa jadi dari dakunya sendiri, jadi yang lainnya unit usaha lain, ya hajar aja semua. Kalau dari MLM, dari dropship dan dari reseller seringkali terikat. Kalau udah join di sini gak mungkin join yang lain gitu kan, rata-rata begitu. Dan biasanya sistemnya begitu. Kalau affiliate no, itulah kenapa affiliate sangat-sangat powerful, sangat-sangat apa ya? Kalau saya pribadi itu tertarik banget main itu gitu. Dan pada saat saya pertama kali kenal ini tahun 2015, dulu awalnya adalah saya main otodidak. Jadi kalau Anda sekarang nonton saya gitu kan ngirim penjelasan saya, kalau dulu saya main otodidak beneran tuh. Referensinya ke Inggrisan pula gitu kan, oh, ini Oppo gitu kan, oh, di Indonesia di mana ya gitu. Wah, di mana susah juga nih. Ah. Alhamdulillahnya teman-teman semua saya coba praktek dan mulai ngasilin. Nah, sekarang bisa berbagi sama teman-teman semua ya. Itu gambaran sekilas tentang dunia affiliate. Sampai sejauh ini teman-teman udah mulai kebayang ya setidaknya, oh affiliate itu kayak begini, jadi intinya adalah maklar, cuman bedanya adalah ini gitu ya. Ini monggo yang slide yang saya tampilkan Anda bisa screenshot untuk bisa save gitu ya, supaya suatu saat nanti bisa dijadikan sebagai bahan referensi belajar ya. Nah, apa suksesnya main affiliate kalau Anda tanya ke saya? Kurang lebih. Pertama, kuasai sistemnya. Ya. Maksudnya gimana sekarang? Yang tadi itu Anda coba pelajari lagi. Yang nggak ngerti di mana, Anda tolong sampai benar-benar paham. Bentar, orang taunya dari mana? Kan itu nggak tahu yang promosiin gue. Nah, ternyata ada yang namanya cookies gitu kan. Cookiesnya tuh nanti ada istilah last win dan segala macam gitu kan. Nah, itu nanti silakan dipelajarin. Dan ketika teman-teman semua langsung katakanlah mendengar istilah baru kayak Inggris-Inggrisan gitu, jangan langsung, aduh ya Allah, itu riet baru. Caranya udah riet gitu kan. Sabar coy ya, ingat ya, sabar. Tidak ada yang namanya gaptek, yang ada adalah kurang sabar dalam belajar ya. Tidak ada yang namanya gaptek, yang ada adalah kurang cool dalam ngulik gitu kan. Nah, itu kuncinya. Jadi pelajari sistemnya dulu. Oh, yang boleh apa? Yang dunia boleh. Oh, ini boleh. Yang nggak boleh apa? Oh, yang nggak boleh itu adalah ketika nyebarin link, nyepam misalkan. Sebar-sebar di komen orang lain itu nggak boleh. Tiba-tiba katakanlah Anda ngedapetin emailnya itu, katakanlah WA-nya itu hasilnya crap, itu nggak boleh. Nah, ini yang kayak begini harus dipahami. Ya, bahasa saya tuh, Anda jangan berani-beraninya terjun ke sebuah industri, kalau industri sendiri Anda belum paham. Maka Anda perlu pahami dulu nih. Setelah Anda nonton saya ini sekarang, malam ini gitu ya, teman-teman coba cari lagi referensi. Saya pribadi punya ebook, judulnya tuh Affiliate Sukses Newbie. Mungkin nanti cari di dewekaprayoga.com, ada ebook saya banyak di situ, cari yang affiliate, download aja gratis. Itu udah lumayan tuh berapa 30 halaman lebih. Itu gambaran singkat tentang affiliate. Jadi teman-teman,
Jangan cuma belajar di live kayak begini aja, webinar 1 kali aja. Jadi lebih dalam lagi. Mungkin begini gitu kan. Di luar negeri teman-teman ini gokil banget. Saya dapat cerita dari teman saya itu yang orang Amerika, sebulan bisa dapat net income ya, bukan omset ya, 5 miliar. Kalau dirupiahkan gitu kan. Itu wow, Masya Allah gitu. Artinya ada duitnya di sini. Ya, kalau lagi bicara masalah duit, ada duitnya. Anda jangan anggap remeh. Bisa jadi income Anda itu lebih gede daripada para pemilik bisnis yang brandnya tuh kayak misalkan buka toko di samping jalan gitu kan, itu belum tentu ngasilin. Ada yang diem koloran sarungan gitu, mungkin kalau santri gitu, sarungan santai baca Quran gitu kan, ya gue iseng doang main affiliate gitu kan, ya menang Pak gitu, nah komisi banyak gitu. Nah ini poinnya, jadi pelajari sistem affiliate-nya, nanti mungkin sama teman-teman Idaku akan dibuka sistemnya kayak apa, mau gue daftar, ikutin mekanismenya, pelajarin dulu sebelum promo di mana-mana. Itu nomor 1 ya. 2, pahami product knowledge-nya. Ente itu produknya apa gitu loh. Oh, gue promosiin produk katakanlah namanya tools. Kalau saya biasanya jualannya tuh desain grafis, tools online course biasanya kalau saya gitu kan. Nah, ini tools WA itu gimana? Itu gimana gitu kan. Kelas online-nya apa gitu kan. Oh, ini adalah kemarin kayak jualan kambing, jualan sapi gitu. Ini nanti kalau jualan online di Indonesia mah ada gitu kan. Kita pelajari tuh. Oh, ini komisinya sekian, ini bisa begini kalau sapi itu ada berapa orang, kalau otot itu berapa orang gitu. Itu benar-benar Anda dalamin. Supaya apa? Anda pada saat promosi, bikin copywriting, bikin caption, bikin kalimat promosi, termasuk kalau ada yang nanya, Anda bisa jawab. Jadi tugas Anda adalah memahami product knowledge-nya dan tidak harus bikin produknya. Poinnya adalah memahami product knowledge-nya. Nah, di titik ini teman-teman, kebanyakan dari kita itu, para orang-orang di Indonesia, lain netizen Indonesia itu, kayak misalkan, kita promosikanlah produk yang kamu miliki, gitu. Promosikanlah produk yang kamu yakini bahwa kamu pakai sendiri gitu ya. Nah, ini kadang kayak bener, cuman kok kayaknya perlu dikoreksi gitu. Contoh, saya sekarang jualan kosmetik, jualan lipstick, apakah harus saya pakai lipstick? Kan enggak gitu kan. Jika Anda mengasumsikan bahwa Anda tuh harus menjual produk yang kayak gitu ya, gue pakai lipstick gitu kan. Gue jualan hijab, gue harus pakai hijab gitu kan. Enggak harus. Nah, sama ketika misalkan teman-teman itu katakanlah bukan santrinya Daku, bukan mahasiswa di Idaku misalkan katakanlah di sana, yang gak harus jadi santri dulu emang gitu kan, gak harus jadi mahasiswa dulu juga gitu kan. Yang pasti adalah gue mewakili dari Idaku yang memang punya sistem program yang sangat luar biasa, dan gue di sini pengen data di affiliate-nya, gue promosikan di kemana-mana, orang lain nanti dapat value dari produk kitanya, join, ketika closing kita dapat komisi. Jadi yang kedua adalah pahami product knowledge-nya secara mendalam. 3, miliki sumber traffic-nya. Nah, bicara masalah traffic, bicara masalah ente itu mau datangin orang-orang dari mana? Ya, mau offline atau online? Rata-rata kalau affiliate mainnya online, mainnya internet. Sumber traffic banyak. Ada dari sosial media, ada dari chat, platform chat ya kayak WA atau Telegram, Line gitu ya. Ada dari channel distribusi konten kayak TikTok dan YouTube, ya. Tadi ya sosial media, Instagram, Facebook, itu sosial media. Kalau chat berarti WA, Telegram. Kalau lain gitu ya, kalau misalkan platform distribusi konten kayak YouTube dan juga katakanlah TikTok ya, atau misalkan kayak pakai blog, Anda bikin sebuah review misalkan, atau misalkan tentang bahwa pentingnya pendidikan generasi anak masa kini, blog gitu kan, nanti ujungnya di akhir misalkan, seringkali kita bingung mencari tempat bagaimana anak kita belajar. Ingat, bangun bisnis boleh gagal, tapi didik anak jangan sampai. Maka ini adalah sebuah investasi layar ke atas gitu, dan gahnya itu, tapi untuk masa depan kita. Daftar link di sini tuh, klik, nah itu masuk ke Idaku. Contohnya kayak begitu ya. Itu misalkan di blog, atau misalkan di Facebook, gratisan teman iklan, gitu. Nah, itu macam-macam. Nah, Anda mainnya yang mana nih sumber trafficnya? Awal-awal saran saya buat pemain pemula, jangan pakai yang bayar, jangan pakai Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, semuanya yang gratis dulu aja. Apa itu gratisan? Contohnya adalah Facebook, ya Instagramnya, gitu ya, WA, ya Telegram, dan kontak-kontak yang sifatnya gratisan. Tapi jangan nyepam, itu poinnya. Nyepam itu kayak broadcast, terus juga nyepam di komen grup orang lain, nih daftar ke sini, nggak boleh gitu. Walaupun mau bangun grup sendiri, misalkan, bikin grup sendiri, sharing di sana tentang pengetahuan apapun. Nanti pada saat orang dalam masuk, Anda promosikan produk Anda, toh itu grup Anda gitu. Itu kayak begitu. Di poin yang ketiga adalah miliki sumber trafiknya. Anda mau pakai yang mana? Sosial media kah? Platform distribusi konten kah? Blog kah? SEO kah? Email kah? Atau apa? Itu nomor 3. 4 yang terakhir, tuangkan dalam copywriting-nya. Jadi Anda memahamin product knowledge-nya, terus juga sumber traffic-nya udah jelas nih, gue copywriting-nya kayak apa ya? Ngajak orang lain supaya join misalkan.
Oh berarti elemen perbedaan produk kita ini sama yang lain apa gitu ya. Nah bikinlah copywriting ya. Kalau misalkan di caption Instagram apa tuh ada 2.200 kan maksimal gitu kan. Kalau misalkan pakai video begini bisa aja. Berarti copywritingnya bukan copywriting. Ya video gitu kan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kalian itu ngomong gini, nanti ujung-ujungnya adalah klik link di bawah ini, daftar gitu kan. Contohnya kayak begitu. Nah itu adalah copywriting yang dimaksud. Jadi teman-teman perlu belajar tentang copywriting juga. Nah, saya tadi di website dwkproyoga.com, kalau Anda mau, ada affiliate, ebook tentang copywriting juga ada, silakan Anda cari di sana. Itu 4 kunci sukses minimal Anda ketika main affiliate. Karena hampir semua teman saya, ini yang main affiliate ya, yang komisinya udah 10 juta ke atas sebulan, itu pasti nguasain 4 poin ini. Ketika dia terjun, pasti menguasai sistem affiliate-nya, pasti menguasai product knowledge-nya, pasti memiliki sumber traffic-nya, dan pasti dia nulis copywriting ataupun ajakan orang lain supaya beli produknya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Kang, kalau misalkan gue pengen serius di dalam dunia affiliate, main affiliate, apalagi Kang yang harus saya pelajari, yang harus saya pegang, yang saya catat, supaya saya komisinya itu bisa kayak Akang, misalkan 100 juta gitu ya, puluhan juta gitu kan. Ini tambahan dari saya nih. Top affiliate secret. Ya kalau misalkan Anda bedah, ya, apa sih rahasia mereka tuh yang gila banget kalau jualan, kalau main affiliate, ya, kok bisa cepat gitu? Kok bisa seminggu bisa dapat 30 juta, dalam waktu sehari itu kan nyampe puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Mereka fokus pada secret ini. Nomor 1, list building. Gampangnya adalah database. Membangun database. Zaman sekarang UUD bukan lagi ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya database. Apa itu database? Sesuatu yang bisa Anda pegang sendiri, Anda kendalikan sendiri. Apa itu contohnya? Nomor handphone yang Anda bisa simpan di WA, dan alamat email yang Anda bisa simpan di sebuah autoresponder namanya tuh. Sebuah sistem namanya autoresponder gitu kan. Nah, 2 poin itu Anda pegang. Atau kalaupun nggak pakai WA dan email, Anda minimal bangun grup Facebook, grup WhatsApp, ya, grup Telegram. Itu list building Anda gitu loh. Ya, ini adalah sebuah strategi sendiri. Oh, artinya gimana ya orang lain supaya jadi masuk ke Telegram gue gitu kan? Ya, Anda giving value. Teman-teman semua, saya pengen sharing tentang gimana caranya bisa mendapatkan ABCDE. Saya pengen sharing tentang cara ABCDE gitu kan. Yuk join di link ini. Nah, masukin dulu ke grup WA. Masukin dulu ke grup Telegram. Anda sharing, giving. Nah, lama-kelamaan orang udah trust sama Anda kasih tahu sesuatu. Nanti orang lain trust sama Anda beli, mereka beli. Karena pada akhirnya yang membuat orang lain beli itu bukan semata-mata karena percaya produknya saja, tapi siapa yang mempromosikannya. Nah, mereka top affiliate yang besar-besar itu, teman-teman, pasti main list building. Ada kawan saya yang list email aja udah nyampe di angka 30.000 email. WA-nya udah nyampe 20.000 email. Saya pribadi hampir 500.000 email. Ya. Telegram saya hampir 70.000, 60.000-an. WA tadi ya kata Mas Isyam, Telegram, Instagram walaupun itu bukan list building, kalau Instagram ya 500K gitu kan. Nah, itu yang perlu Anda bangun. Jadi poinnya adalah bangun audiens, dalam ini ada database yang bisa Anda kontrol dan kendalikan dengan konten. Jadi saya ulangi ya, ini bukan bangun konten sebenarnya. Bangun audiens dengan konten. Kontennya apa ya sekarangmu? Anda bikin konten di Instagram berarti pakai carousel, pakai video, pakai single post, ya, pakai gambar, apapun. Kalau misalkan Anda main di YouTube, pakai video juga, gitu kan. Goalnya bukan kontennya, konten hanya wasilah, gitu kan, hanya perantara doang, hanya sebuah cara, ya. Goalnya adalah bangun audiens. Dalam di Facebook namanya teman, di Instagram namanya followers, di YouTube namanya subscriber. Itu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau bicara list building lebih dalam lagi. Nah, itunya itu yang bisa kita pegang sendiri dalam grup. Sehingga pas promosi itu tinggal, woi, ini bagus. Siapa beli? Gitu doang. Kenapa begitu? Karena kalau Anda gak main Facebook, katakanlah Facebook group, Anda gak main WA group, gak main Telegram group, gak main email list misalkan, Instagram teman-teman, TikTok, YouTube, Facebook itu ada yang namanya algoritma. Ya, akun saya sekarang di Instagram ada 500.000 follower. Pada saat saya bikin story di Instagram, itu view-nya gak pernah nyampe 100.000 view. Bayangin kita capek-capek bangun follower 500.000 yang view-nya katakanlah puluhan ribu gitu kan, belasan ribu bahkan. Itu kalau saya di Instagram. Di YouTube juga sama. YouTube saya subscriber-nya 270.000, 290.000. Yang view-nya paling cuma berapa belas ribu. Ada sih beberapa yang viral gitu kan. Karena algoritma. Anda di Facebook, bagi Anda yang sekarang main Facebook, coba saya tanya, siapa di antara Anda yang teman Facebook nyampe 5.000 full?
Dan pada saat Anda posting sesuatu, mereka yang komen cuma 5 orang. Kemana 4.995 orang? Karena tidak semua postingan kita akan merich, akan menjangkau orang-orang yang follow kita, yang teman sama kita. Itu kelemahan ketika teman-teman semua main organik. Organik itu kayak tadi ya, Facebook, Instagram, apalagi SEO. Itu udah suwen lama. Maka sekali lagi, simple tipsnya dari saya buat teman-teman semua, bangun list dari sekarang. Ya, grup WA, grup Telegram, grup Facebook, berbasis grup dulu aja. Nanti kalau udah naik level nih, gue harus punya yang namanya tools WA, tools email, itu next. Tapi yang perlahan itu dulu aja. Gitu. Itu nomor 1, list building. 2, personal branding. Ini tidak bisa dipungkiri karena pada akhirnya ketika orang lain tahu yang mempromosikan adalah Anda, trust-nya akan muncul. Ya. Kenapa kita membangun personal brand? Supaya apa? Supaya pada suatu saat ketika ada sebuah kebaikan, kalau bahasa ini ya, ada sebuah kebaikan, kita distribusikan secara masif, sosialisasikan secara masif, orang percaya gitu loh. Termasuk pada saat main affiliate. Kita kan lah, ini produk bagus, yang ngomong ke list gitu kan, ke list kita, ke follower kita, ke teman-teman kita. Teman-teman, ini produk bagus banget, ini tuh keren banget begini. Kita udah nyoba gini. Nah kalau memang teman-teman mau juga, nih linknya silahkan. Beli misalkan, miliki. Orang klik, beli. Berat nanti langsung. Kenapa? Karena personal brand yang dibangun. Trust-nya sama kita. Gak peduli apa produknya, gak peduli siapa perusahaannya. Itu personal brand. Ya, tips dalam membangun personal brand adalah Anda perlu membangunnya dari kompetensi yang Anda miliki. Anda kompetensinya, hobinya apa, bakatnya apa, bangun konten dari situ. Ya, terus syukur-syukur bisa menciptakan yang namanya reputasi dan prestasi. Ya, nah itu semua Anda eksistensikan di sosial media. Kayak saya misalkan tentang jualan ya, gue ngomong ini ya tentang jualan, prestasi dan segala macam gitu kan, tentang bantu orang dan lain-lain. Kalau misalkan hobinya masak ya bikin konten masak. Kalau hobinya misalkan dakwah ya tentang dakwah juga gitu. Itu yang dimaksud dengan personal branding. Dan itu pula rahasia kenapa orang-orang kok belinya ke dia bukan ke yang lain. Kenapa? Karena produk itu harganya bakal sama. Harganya bakal sama, gambarnya bakal sama. Semua bakal sama. Ketika produk sama, harganya sama gitu kan. Semuanya sama, lantas apa yang membedakan? Ya tentu salah satunya adalah karena faktor personal brandingnya. Gue milih lu bukan pilih yang lain karena lu orangnya baik, karena lu orangnya adalah selalu peduli sama gue, selalu bikin konten yang buat gue jadi dapat manfaat gitu. Gue beli pas ada produk yang sama, gue belinya ke lu aja deh gitu. Itu alasan nomor 2. Ya kenapa? Itu kunci nomor 2, tambahan top secretnya dari affiliate, personal branding. Ketiga, crazy offer. Apa itu crazy offer? Membuat sebuah penawaran yang sulit ditolak, yang gila gitu kan. Karena kalau lu beli di gue gitu kan, kalau lu join lewat gara-gara saya, nanti saya akan support webinar kayak begini. Kalau lu beli dari saya, nanti saya akan kasih bonus ini. Ini dalam dunia affiliate udah biasa nih, bikin crazy offer. Ya kayak misalkan si A, B, C, D, promosikan X gitu ya. Nah ini orang gimana ya supaya belinya ke si A? Selalu personal branding karena offernya gila, dia kasih bonus A, B, C, D, E misalkan. Nah pada saat Anda menjangkau audiens yang sama, itu crazy offer diperlukan. Kalau misalkan Anda merasa bahwa follower gue, teman gue tuh gak deket sama si affiliate lain, ya udah gak usah pakai offer lain, murni rekomendasikan aja. Ini produk keren banget, pokoknya gila, ini recommended banget, nanti perlu join misalkan. Yaudah deh gue join, nah join Anda dapat komisi. Nah itu gambaran sekilas tentang dunia affiliate marketing. Dan 3 secret ini sekali lagi ya, tentang list building, personal branding, dan crazy offer menjadi sebuah catatan penting buat teman-teman yang sekarang nonton YouTube ini yang ingin serius main affiliate. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah Anda main affiliate? Ya, monggo nanti cari tahu caranya main affiliate, sistemnya kayak apa untuk teman-teman yang ada di Idaku. Itu aja mungkin Ustaz untuk sharing singkat. Ya singkat banget baru. Setengah jam singkat juga sih. Terima kasih. Monggo. Keren banget. Tinggal teman-teman siapa yang mau gabung. Iya gitu. Iya. Silakan Mas Isyam. Halo Mas Isyam, ayo. Oke, bagus banget, insya Allah.
siap. Sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih Kang Dewa. Ini sungguh materi yang sangat luar biasa bagi kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini jarang-jarang gitu kan. Kang Dewa memberikan materi secara cuma-cuma. Ya, hanya ada di Idaku. Spesial ya Kang ya. Iya, spesial. Oke. Jadi affiliate marketing itu adalah sebuah solusi bagi teman-teman yang ingin usaha, ingin dagang apa, tapi bingung. Ini solusinya affiliate. Karena kita tidak perlu bikin produk, kita tidak perlu packing, tidak perlu nyetok barang ya Kang ya. Dan juga tidak perlu pakai modal, tapi hanya menjadi affiliate marketer sebuah perusahaan, insya Allah nanti ada komisinya. Seperti itu. Nah, barusan ada Kang Helmi itu yang ditampilkan. Itu beliau termasuk orang baru juga tuh Kang Helmi itu. Bisa ditanya tuh barusan. Beliau baru banget main affiliate. Dan kemarin juara 1. Alhamdulillah tuh. Itu kawan kita juga dari Bandung tuh. Masya Allah ya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman merasa bahwa itu adalah sebuah peluang, mulai serius tadi ya Bismillah gitu kan. Ketika seriusin insya Allah ketemu jalannya. Mungkin nanti bisa Kang Helmi cerita mungkin di komen. Untuk selanjutnya kami mau berikan Ya Kang Syam, ayo Mas Syam. Oke, Kang, untuk selanjutnya kita mau lempar pertanyaan pada peserta, pada penonton webinar pada malam hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Kang yang masuk. Yang pertama dari Fitri Siregar. Pertanyaannya itu adalah personal branding itu bangunnya berapa lama Kang? Kira-kira. Monggo silakan dijawab. Oke, pertanyaan bagus dari Mbak Fitri ya. Personal branding dibangun berapa lama? Kalau berapa lama itu tergantung dari konsistensi kita dalam membangunnya. Ya, bisa jadi personal branding dibangun hanya dalam katakanlah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau kita secara bikin kontennya, giving value-nya itu masif banget, ya. Kalau misalkan ternyata ya dalam seminggu katakanlah kita sharing cuma 3 kali gitu kan, cuma sehari bahkan gitu ya, jarang banget ya, itu butuh waktu yang lama lagi. Jadi lama waktunya, lama bentarnya itu tergantung kita sebenarnya. Malah sebetulnya pertanyaan gini lagi, Kang, bagaimana membangun personal branding dari nol? Lah pertanyaan Anda tuh masih mending dari nol, gue dari minus. Saya dari minus 7,7 miliar gitu kan. Daripada orang lain tidak percaya sama saya gitu kan, gue masih membalikan. Maka solusinya adalah kita meyakini dulu nih. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa setiap manusia itu diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Gitu kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, apa misi yang Allah hadirkan buat kita sebenarnya? Oh, ternyata aku tuh nulis jago gitu ya. Ya wes nulis. Oh ternyata aku tuh promosi cuap-cuapnya hebat, ya udah cuap-cuap aja gitu. Oh gue desainnya bagus, ya udah desain aja gitu. Nah nanti itu dijadikan sebagai bahan untuk bikin konten pada saat membangun personal branding gitu. Oke, yang lain silakan. Pertanyaannya apa, Mas Syam? Oke, Kang, terdengar suara? Aman. Benar. Mungkin Ustadz Sani mau menambahkan pertanyaan pertama. Ya udah itu benar, Kang Dewa udah jawab, keren udah. Jadi intinya kadang-kadang kita harus konsisten ya juga untuk berafiliasi ini gitu. Lanjut aja Kang ya. Ini pertanyaan kedua dari Alvandris, yaitu Assalamualaikum Kang, kalau orang yang punya pengikut banyak follower, gimana Kang cara cari pembelinya? Seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan bagus juga buat teman-teman yang biasa baru banget mulai itu pasti nanya ini nih. Kalau gue gak ada followernya gimana Kang? Maka sekali lagi, pertama-tama kalau misalkan teman-teman pengen serius banget dalam main affiliate, maka ciptakan kolamnya dulu gitu. Memang di dalam rangka agar mudah jualan, ciptakan audiensnya. Ya, dari sini lo justru awalnya. Walaupun misalkan teman-teman gak punya followers, bisa aja asalkan kuat dari segi katakanlah keilmuan iklannya. Ya, jadi gini, ada 2 cara mainin traffic nih ya. Ada traffic gratisan, ada traffic berbayar. Dan setiap cara ini teman-teman perlu ngambil konsekuensinya. Ya, kayak konsekuensi kita jual itu pasti ditolak, ya kan?
Kang, gimana caranya supaya jualan saya nggak ditolak? Ya lu gak usah jualan, itu solusinya. Gitu ya. Kayak kita main tinju nih ya, main tinju gak mau kena tonjok, ya gue sama main tinju, pasti kena tonjok gitu kan. Nah sama pada saat teman-teman sekarang main yang gratisan, ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensi main gratisan? Nomor satu, Anda perlu bikin konten yang sering ataupun konsisten. Kenapa? Karena orang lain hadir gara-gara konten tersebut. Nge-follow Anda gara-gara follow benefit dari kontennya. Itu nomor satu, konten. Kedua, Anda perlu perlu sabar. Ya, karena Anda berinvestasi dalam waktu. Yang namanya juga gratisan, hello gitu kan. Ya sabar dong gitu kan. Yang ketiga, pastinya adalah Anda perlu konsisten dalam membangun kontennya tadi gitu. Nah, beda dengan Anda katakanlah main berbayar nih. Anda gak harus konsisten bikin konten. Gak harus bikin konten bahkan. Langsung aja jualan gitu. Maka solusinya nomor satu adalah Anda siap budgetnya. Ya, Anda siapkan budgetnya. Kedua, Anda ngerti ilmunya. Ketiga, Anda harus ngulik. Tekun juga gitu kan. Nah, ada orang nih, ini bukan Anda di luar sana gitu kan, orang-orang di luar gitu kan. Budget kagak ada gitu kan. Ngerti ilmunya kagak gitu. Bikin konten males, konsisten apalagi. Pengen dapat omset gede. Mending molor aja sekalian gitu kan, ibarat kata gitu. Nah, itu konsekuensi. Iya, jadi kita harus siap menerima konsekuensinya. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru banget, mulai saat inilah waktu yang tepat untuk bangun kolamnya itu sendiri supaya suatu saat pas kita main affiliate bisa enak gitu. Ini ada pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa perusahaan itu bisa affiliate? Itu biasanya nanti si perusahaannya menginformasikan. Si perusahaannya tuh bakal menginformasikan bahwa kita open affiliate di websitenya itu, misalkan ada tulisan join affiliate misalkan. Atau memang dia, jadi gini, ada yang namanya dalam dunia affiliate namanya affiliate platform. Ya, affiliate merchant, ya. Di situ tuh goalnya adalah bahwa produk kita itu ada di situ loh produknya gitu kan. Cuma di Indonesia memang jarang. Kalau di luar tuh kayak Clickbank gitu kan, Zivizu gitu kalau di luar ya. Kalau di Indonesia tuh jarang ada banget yang kayak begituan. Walaupun ada itu minatnya kurang banyak gitu. Nah, beruntungnya adalah kayak misalkan di saya punya perusahaan yang main sistem affiliate, kayak misalkan di Billionaire Store. Walaupun kemarin sempat kita tutup dulu affiliate-nya gitu kan, lagi di develop ulang. Nah, sekarang nih pada saat Ustadz Dahlan Sani ngasih tahu bahwa kita ada affiliate-nya, yuk bagus banget berarti. Berarti sistemnya udah mulai canggih nih. Ada yang namanya sistem link-nya dan segala macam. Nah, tinggal nanti dicari tahu aja join affiliate-nya gimana. Nah, itu monggo Ustadz Anwar tuh yang jelasin. Jadi gini Kang Dewa, kita itu kenapa kita kembangkan affiliate ini? Karena di Institut Darul Quran itu pengennya begini. Orang yang kuliah di Institut Darul Quran jangan nunggu lulus baru nyari kerja. Jangan nunggu lulus baru nyari usaha, baru mulai usaha. Justru di saat mulai masuk sebagai mahasiswa Institut Darul Quran itu terbuka tuh peluang untuk mulai usaha. Salah satunya ya kita nih dari internal sendiri. Ini kan baru ditawarkan menjadi affiliate Institut Darul Quran. Nanti akan ditawarkan lagi menjadi affiliate pesantren Darul Quran, travel Darul Quran, dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Darul Quran termasuk Daku Bisnis Nusantara. Kita punya kopi, kita punya Daku Bread, kita punya macam-macam yang kemudian masyarakat khususnya ini keluarga besar Darul Quran dan juga siapapun akan bisa memasarkan produk itu. Jadi jangan sampai nunggu lulus. Kan orang pada gitu, udah fokus belajar dulu, baru nanti setelah lulus baru mulai usaha. Nunggu lulus dulu, baru nanti kemudian melamar kerjaan. Nah, kelamaan. Kalau kita maunya sekarang itu udah sukses nanti. Jadi kita berharap mahasiswa yang Darul Quran sudah sukses sebelum lulus. Gitu. Oh benar, itu jadi buku dari itu sukses sebelum lulus. Kita tulis berdua ya kan? Kita tulis. Yes, Ya, jadi kalau teman-teman kan sekarang bisa nanti kalau kita udah mulai buka ini nanti silahkan nanti bergabung join di Telegramnya Institut Darul Quran. Nanti akan ada keterangan-keterangan yang akan kita sampaikan di situ oleh teman-teman. Nanti juga pendaftaran kita akan sudah mulai buka juga hari ini, gitu kan? Siapa yang bisa merekomendasikan untuk kuliah di Institut Darul Quran akan mendapatkan bonusnya lumayan ini Kang Dewa. Satu, kalau merekomendasikan setiap orang mendaftar bayar formulir dia akan mendapatkan 100.000. Kalau udah daftar ulang dia akan mendapatkan bonus 200.000. Kalau kemudian nanti dia mendapatkan 10 mahasiswa, ya,
daftar di Institut Darul Quran, maka dia akan mendapatkan uang 5 juta. 5 jutanya itu 100.000 kali 10, 1 juta, tambah komisi yang daftar ulang 200 kali 10, 2 juta, ditambah bonus lagi 2 juta. Jadi dapat 5 juta untuk memasukkan 10 orang saja ke Institut Darul Quran. Kalau kemudian mendapatkan 20, maka dia akan mendapatkan 10 juta. Gitu. Seru kan? Gokil itu gokil. Bisa Oke, ngasihin langsung. pokoknya. Insya Allah. Nah, saya juga ngajak begini juga Kang Dewa. Berikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa Institut Darul Quran juga menjadi afiliatornya Kang Dewa. Kang Dewa punya program, punya produk apa, ya kan? Kan saya pokoknya ngarahin semua mahasiswa Institut Darul Quran harus mulai usaha sebelum lulus. Bahkan mulai masuk Institut Darul Quran harus sudah punya usaha. Mau bikin produk sendiri, mau jadi affiliator, mau jadi apapun, karena kita juga di semester 2 kan biasanya magang itu di semester akhir. Magang PKL itu di semester akhir. Di Institut Darul Quran enggak. Kita mulai dari semester 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah mulai magang. Nah, magangnya itu bisa usaha sendiri, bisa belajar bekerja di labnya, laboratoriumnya. Darul Quran ini kan banyak sekali. Kita punya Quran Call, kita punya pesantren, kita punya PPPA, kita punya travel, kita punya dan segala macam. Dan itu bisa menjadi labnya, laboratorium hidupnya Darul Quran, ya. Maka semua mahasiswa Institut Darul Quran punya kesempatan untuk bisa belajar bekerja di saat masih jadi mahasiswa. Itu kan. Keren itu, keren banget itu, memandirikan orang-orang juga kan, sekalian dapat income cuan-cuan. Iya. Jadi jangan nunggu lulus kelamaan. Saya tuh dulu kayak gitu Kang Dewa. Ya, saya tuh S1-nya 14 tahun. Yang ini jangan ditiru, yang ini. Yang ini jangan ditiru. Waduh, 15 tahun kelamaan kan. Lulus 95, 2009 saya baru lulus. Tapi sebelum sarjana, saya udah jadi direktur. Saya sudah jadi dosen. Saya udah nulis, saya udah bikin buku. Kan gitu kan. Bener, keren. Bahkan Pantesan kalau jadi rektor belum ada siswanya, belum ada bangunannya kan. Itu memang, itu apa namanya? Pre-order jabatan. Pre-order jabatan. Luar biasa memang. Ya, makanya kesempatan ini luar biasa. Nanti insya Allah Kang Dewa, ini saya nggak tahu ya, mudah-mudahan banyak yang bergabung dari mahasiswa-mahasiswa kita ya. Kita sudah share ke mahasiswa-mahasiswa kita dan mudah-mudahan ikut. Dan inilah kesempatan ya. Dan targetnya jangan oke lah uang iya, tapi belajar marketing itunya loh. Belajarnya itulah yang penting. Perjalanan menuju ke tadi personal branding, bagaimana kemudian kita mengumpulkan data, bagaimana kita mulai jualan kemudian orang nggak tertarik, kita ditolak, itu belajarnya kayak gitu. Karena dulu saya belajar marketing begini Kang Dewa. Di saat saya terjun di dunia marketing pertama, itu kalau kita punya janji sama orang, kemudian orang itu kan dulu kan belum sampai online kayak gini kan. Kalau kita punya janji sama orang, kemudian orang itu membatalkan, itu kita justru malah senang. Karena kita nggak jadi ngomong. Garap gak datang gitu. Iya, ngarep-ngarepnya kalau orang, saya nggak jadi ya karena ada ini, wah alhamdulillah malah karena membatalkan janji berarti kita nggak jadi ngomong gitu. Wah itu kan kacau ya. Tapi alhamdulillah kemudian berjalannya waktu ya akhirnya juga di dunia marketing juga, walaupun Allah menunjukin saya kan dunia marketing, zakat, infak, sedekah, pesantren, kampus dan gitu-gitu nih. Nah, alhamdulillah Allah arahnya ke situ. Jadi tadi strateginya sudah sangat cukup dari Kang Dewa ya. Silahkan teman-teman mengarahkan peserta untuk nah itu udah langsung dikasih nih ya Telegram channelnya. Ke situ nanti insya Allah kita akan ada panduan-panduan bagaimana mendaftarnya, kemudian apa saja yang akan didapatkan, kemudian nanti tinggal ngekliknya seperti apa, linknya seperti apa, insya Allah nanti akan dipandu oleh kawan-kawan semuanya. Gabung Telegram channel ya, silahkan teman-teman gabung di Telegram channelnya Institut Darul Quran. Oke Mas Isam silahkan, ada lagi mungkin yang lain, udah malam ini. Oh iya, salam dari Ustaz Yusuf Mansur.
beliau ternyata kondisi badannya kurang sehat, jadi beliau memantau dan nitip salam buat kita semuanya. Dan nanti kita doakan mudah-mudahan, sehat. Ada tambahan dari Kang Dewa? Apa cukup sampai sini? Ya cukup. Intinya tadi ya sekilas tentang affiliate teman-teman udah tahu. Tinggal tadi ya percuma kalau misalkan kita dapat sesuatu tapi belum bisa diamalkan, ya maka cara tercepatnya adalah tuh bisa masuk aja dulu tuh informasinya ke Institut Darul Quran di Telegram. Mungkin nanti informasi tentang affiliate-nya itu peluangnya nanti itu kan tadi sabrek ya, peluangnya mungkin dari sini berawal dari ke yang lainnya langsung eksekusi aja gitu. Itu aja mungkin dari saya. Monggo. Oke. Makasih Kang Dewa ya. Mudah-mudahan berkah. Sama-sama, Ustaz. Ya Allah, nanti kita mudah-mudahan benar-benar Allah nemuin kita tatap muka gitu ya. Amin. Iya nih. Pertanyaan mungkin kita cukupkan karena sudah ada 3 pertanyaan. Jadi mungkin sampai sini seperti itu Kang ya. Ya. Okay. Ya, sepertinya ada gangguan di Mas Hisham. Prinsipnya terima kasih buat teman-teman semuanya. Chatnya silahkan mungkin yang klik gabung di Telegram ditampilkan di teman-teman ya, di chatnya teman-teman tinggal klik aja bisa gabung. Oke, makasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan rezeki, Allah hadirkan ilmu buat kita semuanya. Dan tentu makasih juga buat Kang Dewa. Baik, sebelum kita tutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu Kang ya. Untuk Ustadz Yusuf Mansur yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga Kiai Haji Mansur cepat sehat, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi kita membacakan suratul Fatihah buat beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan kita juga doakan buat seluruh peserta yang bergabung hari ini dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, mukminat seluruh penjuru dunia. Dan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah berkahi kehidupannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, berkahi kehidupan semuanya, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih buat semuanya. Saya undur diri. Selamat bergabung di affiliate Simpul Institut Darul Quran, dan nanti tunggu minggu depan kita akan launching yang lebih besar lagi, yaitu kita akan launching Simpul Darul Quran secara keseluruhan, yang teman-teman akan bisa memasarkan semua aktivitasnya Darul Quran, pesantren, Daku Bisnis Nusantara, PPPA Darul Quran, Institut Darul Quran, STIMIK Antarbangsa, Mahakarya, dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Darul Quran. Baik, terima kasih buat semuanya, berkah buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.